Aku membangun rumah, tapi justru diusir darinya. Ia mencintai sepenuh hati, tapi dikhianati oleh suami dan sahabat sendiri. Dan ketika semua orang menyuruhnya diam, ia memilih membalas, bukan dengan air mata, tapi dengan strategi, hukum, dan kehancuran. Pak Upin ini bukan kisah perempuan lemah. Pak Upin ini kisah bagaimana balas dendam menjadi bentuk keadilan yang harus diraih sendiri. Pak Upin tentang kekerasan finansial, pengkhianatan, dan bangkit dari reruntuhan. Jika kamu pernah disalahkan atas hal yang bukan salahmu, jika kamu pernah dikorbankan demi ambisi orang lain, jika kamu tahu rasanya dicintai hanya untuk dimanfaatkan, kisah ini akan menamparmu, membakar dadamu, dan membuatmu berdiri lebih tegak. Di mata orang luar, pernikahan Nadia dan Raka tampak sempurna. Mereka adalah pasangan muda yang serasi, Nadia dengan sikapnya yang lembut dan penuh pengertian, sementara Raka dikenal sebagai suami yang bertanggung jawab dan pekerja keras. Setiap kali mereka hadir di acara keluarga atau pertemuan sosial, senyum mereka seolah menggambarkan kebahagiaan tanpa celah. Banyak yang memuji keharmonisan mereka, bahkan menjadikan keduanya sebagai contoh pasangan ideal. Namun, di balik senyum yang selalu mereka perlihatkan, ada ketegangan yang terus mengendap di dalam rumah tangga mereka. Ketegangan yang tidak datang dari perselisihan antara keduanya, melainkan dari orang ketiga yang terus membayangi hubungan mereka. Bu Ratna, ibu kandung Raka. Bu Ratna adalah sosok ibu mertua yang penuh perhatian, tapi juga sangat dominan. Ia sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Nadia dan Raka, mulai dari hal kecil seperti tata letak perabotan rumah, hingga hal besar seperti keputusan keuangan dan rencana masa depan mereka. Segalanya harus sesuai dengan kehendaknya. Jika tidak, nada suaranya akan berubah tajam, penuh sindiran halus yang menyakitkan. Nadia berusaha bersabar. Ia mencoba memahami bahwa Bu Ratna hanya ingin yang terbaik untuk anaknya. Namun, perlahan-lahan, campur tangan sang mertua mulai menggerus ketenangan batinnya. Raka di sisi lain, terjebak di antara perannya sebagai suami dan anak. Ia mencintai Nadia, namun tak kuasa menentang ibunya sendiri. Setiap percakapan yang melibatkan keputusan penting dalam rumah tangga mereka tak jarang berujung pada perdebatan. Bukan karena keduanya tidak sepakat, tetapi karena harus mempertimbangkan reaksi Bu Ratna. Keseharian mereka yang semula damai kini, sering diwarnai ketegangan yang dipendam. Nadia mulai merasa rumah yang seharusnya menjadi tempat paling nyaman, berubah menjadi ladang ujian kesabaran. Mereka masih tersenyum saat keluar rumah, masih tampak mesra di depan halayak. Tapi ketika pintu rumah tertutup, kehidupan pernikahan mereka tak lagi seindah yang terlihat. Di balik keharmonisan yang ditampilkan, tersimpan luka dan kegelisahan yang belum terselesaikan. Setelah hampir 2 tahun menikah, perlahan namun pasti, posisi Nadia dalam keluarga besar Raka mulai berubah. Bukan sebagai istri yang dihormati dan didengar, melainkan sebagai bagian dari unit usaha keluarga yang harus tunduk pada arahan sang mertua. Terutama ketika usaha warisan keluarga Raka mulai mengalami pasang surut, dan Nadia, yang memiliki latar belakang bisnis yang kuat serta jaringan yang luas, dianggap sebagai penolong yang sempurna. Awalnya, semua dibungkus dengan kata-kata manis. Bu Ratna sering memuji Nadia di depan keluarga dan relasi. Nadia ini pintar. Lihat saja, sejak kamu ikut mengatur strategi pemasaran, omzet toko batik kita naik, katanya suatu sore, saat mereka sedang makan malam bersama. Raka ikut mengangguk dan memeluk bahu istrinya. Kamu memang tulang punggung yang kami butuhkan, sayang. Nadia tersenyum saat itu. Ia merasa diterima, dibutuhkan, bahkan diakui. Tapi ia tidak tahu bahwa pujian-pujian itu hanya langkah awal dari sebuah rencana yang jauh lebih besar. Tak lama setelah itu, Bu Ratna dan Raka mengajukan sebuah permintaan. Bukan dalam bentuk paksaan, tapi dengan nada membujuk, halus, dan dibalut kekhawatiran. Mereka menyarankan agar semua aset dan kepemilikan usaha yang semula atas nama Nadia, hasil kerja kerasnya sejak sebelum menikah, dialihkan menjadi atas nama Raka. Ini hanya soal teknis, Nat, ujar Raka sambil menggenggam tangan istrinya. Kalau semua atas namaku, pengurusan dokumen dan izin akan lebih mudah, karena semua usaha keluarga memang sudah lama pakai namaku. Lagi pula, kan kita ini satu. Tidak ada milikku atau milikmu. Bu Ratna menimpali, kami percaya padamu, Nak. Tapi kadang dunia usaha itu kejam.
Kalau ada apa-apa, lebih aman kalau semuanya atas nama keluarga langsung. Ibu cuma mau melindungi kalian. Nadia terdiam malam itu. Hatinya gelisah, tapi ia merasa tak enak menolak. Ia cinta pada Raka. Ia ingin diterima dalam keluarga. Dan di atas segalanya, ia selalu percaya bahwa kepercayaan adalah dasar dari hubungan yang sehat. Maka dengan sedikit keraguan yang ditepisnya sendiri, ia akhirnya menyetujui. Aset demi aset, saham bisnis, dan bahkan kepemilikan properti kecil yang ia bangun dari tabungan pribadi, mulai dipindahkan atas nama Raka. Semua berjalan lancar secara hukum, karena Nadia sendiri yang menandatangani. Tidak ada paksaan yang nyata. Tapi ada tekanan halus yang sulit dijelaskan. Tekanan untuk menyenangkan. Tekanan untuk tidak mengecewakan. Tekanan karena cinta. Beberapa bulan berlalu, dan perlahan peran Nadia mulai berubah dari pemilik menjadi sekadar pengelola. Ia tetap mengurus bisnis, mengatur tim, menyusun strategi. Tapi kini semua keputusan harus melalui restu Raka atau, lebih sering, Bu Ratna. Bahkan ketika ia mengusulkan ekspansi keluar kota, Bu Ratna hanya menanggapi dengan, "Itu terlalu berisiko. Lagi pula, kamu hanya menantu. Urusan besar seperti ini lebih baik dibicarakan oleh keluarga inti." Kata-kata itu menghujam Nadia. Ia, yang selama ini mengorbankan waktu, pikiran, bahkan identitasnya demi keharmonisan keluarga, kini mulai melihat retakan yang tak bisa lagi disangkal. Apakah ia dicintai karena dirinya? Atau hanya karena kemampuannya? Apakah kepercayaan yang ia berikan dibalas dengan kejujuran? Atau justru dimanfaatkan dengan dalih, demi keluarga? Pertanyaan-pertanyaan itu mulai menghantuinya setiap malam. Ia mencoba mengabaikannya, mencoba tetap percaya. Tapi jauh di dalam hatinya, rasa curiga mulai tumbuh. Pelan-pelan, seperti racun yang meresap dalam diam. Beberapa bulan setelah seluruh aset dan bisnis resmi berpindah nama, perubahan mulai terasa, perlahan tapi pasti. Bukan hanya dalam urusan bisnis, tapi dalam sikap dan suasana rumah tangga mereka. Nadia merasakannya, meski ia belum berani mengakui sepenuhnya. Seperti kabut tipis yang makin menebal setiap hari, suasana di rumah mereka mulai berubah menjadi dingin, jauh dari kehangatan yang dulu begitu dijaga. Raka, yang dulu penuh perhatian, mulai sering pulang larut malam. Ia beralasan sibuk dengan rapat dadakan, urusan vendor, atau masalah karyawan. Tapi yang membuat Nadia khawatir bukan sekadar jam pulang yang berubah, melainkan ekspresi suaminya setiap kali masuk rumah. Letih, muram, dan seringkali membawa amarah yang tak jelas arahnya. Sekali waktu, hanya karena Nadia menanyakan apakah ia sudah makan malam, Raka mendesis, "Jangan cerewet, Nat. Aku capek. Bukan anak kecil." Nadia terkejut. Itu bukan Raka yang ia kenal. Bukan pria yang dulu selalu menatapnya dengan penuh kasih, yang selalu menyelipkan pesan manis di tengah kesibukan. Ia mencoba memahami, membujuk hatinya bahwa semua ini hanya fase dalam kehidupan pernikahan. Tapi hari demi hari, nada bicara Raka semakin keras. Ia mulai menyalahkan Nadia atas hal-hal kecil, lupa membeli keperluan rumah, keterlambatan pembayaran listrik, bahkan ketidakhadiran di acara keluarga Bu Ratna. Pada awalnya, Nadia memilih diam. Tapi ketika ia mulai menerima laporan keuangan bisnis bulan terakhir, ia merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Beberapa pengeluaran tampak tidak wajar, jumlah besar yang ditarik tunai tanpa keterangan jelas, dana operasional yang melonjak drastis, dan transfer ke rekening-rekening yang tidak dikenalnya. Naluri bisnisnya terusik. Ia bukan wanita yang mudah curiga, tapi pengalamannya selama bertahun-tahun dalam mengelola keuangan membuatnya tahu ketika ada sesuatu yang disembunyikan. Ia mulai menyelidiki secara diam-diam. Membuka kembali catatan transaksi lama, memeriksa email bisnis Raka, dan mencoba menghubungi beberapa mitra lama mereka yang sudah jarang muncul. Hasilnya membuat jantungnya berdegup lebih kencang. Sejumlah besar uang perusahaan telah dipindahkan ke rekening pribadi Raka, dan sebagian lainnya ke rekening atas nama yang tak dikenalnya. Bukan hanya itu, ia juga menemukan nota pembelian barang-barang mewah, jam tangan mahal, gadget terbaru, bahkan pembayaran cicilan mobil sport, semua atas nama Raka, tapi tak pernah dibicarakan bersamanya. Hatinya bergejolak. Marah, bingung, terluka. Ia mencoba mengonfrontasi Raka suatu malam.
Dengan suara tenang, ia menanyakan kemana saja uang perusahaan digunakan. Tapi alih-alih menjawab, Raka malah membentaknya. Kamu curiga sama aku sekarang? Uang itu juga uangku. Kamu lupa siapa yang kerja keras di luar sana. Nadia tercekat. Ia ingin membalas. Ingin mengatakan bahwa bisnis itu dibangun dari hasil jerih payahnya sebelum mereka menikah. Tapi yang keluar dari bibirnya hanya bisikan, aku hanya ingin tahu yang sebenarnya. Raka mendengus dan meninggalkan ruangan, membanting pintu di belakangnya. Malam itu, Nadia duduk sendiri di ruang tamu. Lampu temaram menemani tangis yang tak bisa lagi ia tahan. Untuk pertama kalinya sejak pernikahan mereka, ia benar-benar merasa sendirian. Dan untuk pertama kalinya juga, ia mulai bertanya, apakah cinta yang ia beri selama ini memang layak untuk diperjuangkan? Ataukah ia telah terlalu lama hidup dalam ilusi, bahwa semua akan baik-baik saja jika ia terus bersabar? Dalam diam, ia tahu, ini bukan lagi sekadar fase rumah tangga. Ini adalah titik balik. Sebuah momen di mana cinta diuji oleh kenyataan, dan kepercayaan mulai kehilangan tempatnya. Beberapa minggu setelah pertengkaran hebat itu, suasana rumah Nadia dan Raka kian membeku. Meski mereka masih tinggal di bawah atap yang sama, keduanya hidup seolah dalam dua dunia yang terpisah. Raka makin jarang pulang, dan jikapun pulang, tak lebih dari sekadar formalitas. Tak ada lagi percakapan hangat, tak ada pelukan, tak ada tawa. Nadia berusaha tegar, mengisi waktunya dengan bekerja, mengurus bisnis, dan menghindari pertengkaran. Tapi jauh di lubuk hatinya, ada kegelisahan yang terus tumbuh. Rasa bahwa semuanya mungkin sudah tak bisa diselamatkan lagi. Suatu sore, semuanya pecah. Nadia tak pernah mengira bahwa kebenaran bisa datang dalam bentuk sekejam itu. Hari itu, ia memutuskan pulang lebih awal dari biasanya. Ada sesuatu yang mendorongnya, sebuah dorongan naluriah yang tak bisa dijelaskan. Rumah tampak sepi saat ia membuka pintu. Namun langkahnya terhenti ketika mendengar suara tawa dari lantai atas. Tawa yang asing tapi juga familiar. Dengan jantung berdegup kencang, ia menaiki anak tangga satu persatu. Semakin dekat ke kamar, suara itu semakin jelas. Dan saat pintu kamar setengah terbuka, dunia Nadia runtuh seketika. Di dalam kamar yang dulu penuh kenangan cintanya bersama Raka, kini ia menyaksikan pemandangan yang tak akan pernah bisa ia lupakan. Raka dan Vina, sahabatnya sendiri, dalam pelukan mesra. Vina yang selama ini ia anggap seperti saudara, tempat ia berbagi kisah, air mata, dan kepercayaan. Vina yang dulu sering berkata, kamu beruntung punya suami seperti Raka. Keduanya sontak terkejut saat menyadari kehadiran Nadia. Vina buru-buru menutup tubuhnya dengan selimut, sementara Raka hanya berdiri dengan wajah dingin, tanpa rasa bersalah sedikit pun. Kamu gak seharusnya pulang jam segini, kata Raka datar, seolah-olah Nadialah yang bersalah karena memergoki mereka. Nadia berdiri kaku. Napasnya tercekat. Lidahnya keluh. Tak ada kata yang cukup untuk melukiskan luka yang ia rasakan. Tubuhnya bergetar hebat, tapi air matanya belum jatuh. Tidak kali ini. Berapa lama? Hanya itu yang bisa keluar dari mulutnya. Vina tak menjawab. Raka hanya menghela napas, lalu berkata enteng, cukup lama untuk tahu bahwa dia mengerti aku lebih dari kamu. Ucapan itu seperti belati yang menancap di dada Nadia. Tapi luka yang paling dalam belum datang, sampai keesokan harinya saat ia memberanikan diri berbicara dengan Bu Ratna, berharap mungkin saja, mertuanya akan berpihak padanya sebagai sesama perempuan. Namun harapannya hancur berkeping-keping. Bu Ratna tidak hanya membela anaknya, tetapi juga membenarkan perselingkuhan itu. Kalau kamu bisa memberikan keturunan, mungkin Raka nggak akan sejauh itu, kata Bu Ratna dingin. Kamu terlalu sibuk dengan karir, terlalu keras kepala. Kamu bukan istri yang lembut. Kamu terlalu dominan. Nadia mematung. Ia tak percaya apa yang ia dengar. Selama ini, ia menahan diri, menyesuaikan diri, bahkan mengorbankan impiannya demi disebut istri yang baik. Namun kini, semua kesabarannya dianggap kelemahan. Ia tak hanya kehilangan suaminya, tapi juga dihancurkan oleh perempuan yang seharusnya menjadi ibu keduanya. Hari itu, Nadia merasa hidupnya terpecah. Dunia yang ia bangun dengan penuh cinta runtuh dalam sekejap. Tapi di balik kehancuran itu, ada bara kecil yang mulai menyala.
kemarahan, kesadaran, dan kekuatan yang perlahan tumbuh dari kepedihan. Ia tahu, tak ada lagi yang bisa dipertahankan. Cinta yang dulu ia percaya telah berubah menjadi pisau yang menikam dari dua sisi. Sahabatnya mengkhianatinya. Suaminya menghancurkannya. Mertuanya menginjak-injak harga dirinya. Tapi untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Nadia tidak merasa lemah. Ia merasa marah. Dan dari kemarahan itu, tumbuh keberanian. Ia tahu apa langkah berikutnya. Bukan membalas, bukan memohon. Tapi membebaskan dirinya dari ikatan yang selama ini membuatnya terpenjara. Hanya dalam hitungan minggu, hidup Nadia berubah total. Seperti mimpi buruk yang tak kunjung usai. Setelah semua pengkhianatan terbongkar, bukannya mendapat pengakuan atau keadilan, Nadia justru mengalami perlakuan yang jauh dari kata manusiawi. Pagi itu, ia pulang ke rumah. Rumah yang ia bangun dari hasil kerja keras bertahun-tahun, dari tabungan, peluh, dan pengorbanan, hanya untuk menemukan koper pakaiannya telah diletakkan di teras. Pintu dikunci. Dua satpam berdiri di depan pagar, memandangnya dengan ekspresi tak nyaman. "Maaf, Bu Nadia. Kami hanya menjalankan perintah Pak Raka," kata salah satu dari mereka pelan. Nadia menatap rumah itu lama. Teras yang ia hias sendiri, taman kecil tempat ia sering duduk membaca buku, dan jendela kamar tempat ia dulu berbagi mimpi dengan seseorang yang kini bahkan tak menganggapnya manusia. Semuanya terasa asing. Seperti dunia miliknya telah direbut paksa, dan ia tidak lagi memiliki hak untuk menjejak di sana. Ia mencoba menelepon Raka, tetapi tak diangkat. Begitu pula pengacaranya, yang entah mengapa mendadak sulit dihubungi. Hanya dalam beberapa hari, semua aset, termasuk bisnis, rekening tabungan, dan properti, dibekukan atas nama Raka. Hukum, yang seharusnya menjadi pelindung, terasa seperti labirin rumit yang dipenuhi jebakan. Semua dokumen legal telah ditandatangani oleh Nadia sendiri saat dulu diminta memindahkan aset demi kelancaran usaha keluarga. Ia terpukul. Tapi ia tidak bisa tinggal di jalan. Satu-satunya tempat yang tersisa adalah rumah kecil warisan almarhumah ibunya. Sebuah bangunan sederhana di pinggiran kota, yang nyaris tak pernah ia kunjungi sejak menikah. Dulu, ia pikir hidupnya telah beranjak ke tahap yang lebih tinggi. Kini, rumah tua itulah satu-satunya tempat yang tidak merebutnya. Ia membersihkan debu, menyalakan listrik, dan tidur di ranjang tua yang berderit setiap kali bergerak. Malam pertama di sana, Nadia menangis dalam diam. Tapi bukan hanya karena rasa sakit, melainkan karena ia merasa kehilangan identitas, rumah, nama baik, dan martabatnya direnggut sekaligus. Namun luka itu belum selesai. Keesokan harinya, layar ponselnya dipenuhi notifikasi. Pesan masuk, komentar di media sosial, tag di foto-foto yang tak pernah ia unggah. Vina, dengan bantuan keluarga Raka, melancarkan serangan di dunia maya. Mereka menyebarkan narasi bahwa Nadia adalah istri toksik, mandul, pemalas, dan tak tahu berterima kasih. Di salah satu unggahan, tampak Vina memeluk Raka dengan caption menyindir. "Kadang, cinta sejati datang setelah kita salah pilih pertama kali. Terima kasih telah sabar menunggu, Mas." Kolom komentar penuh dukungan dari orang-orang yang tak tahu cerita sebenarnya. Beruntung banget Raka bisa bebas dari cewek kayak Nadia. Vina pantas bahagia. Siapa yang kuat hidup sama istri dominan dan gak bisa punya anak? Nadia membaca semuanya sambil menahan gemetar. Dadanya sesak. Ia ingin menjelaskan, ingin berteriak bahwa semua itu bohong, fitnah keji yang dilontarkan oleh orang-orang yang pernah ia cintai. Tapi untuk siapa? Untuk publik yang sudah membentuk opini? Untuk orang-orang yang lebih senang menonton kehancuran seseorang daripada mencari kebenaran? Ia memutuskan untuk tidak membalas. Tidak saat itu. Ia menutup akun media sosialnya, memutus sementara koneksi dengan dunia luar, dan memeluk dirinya sendiri di ruangan tua peninggalan ibunya. Di sanalah, dalam sunyi dan kehancuran, perlahan sesuatu mulai tumbuh dalam dirinya. Tekad. Ia mungkin kehilangan rumah, harta, reputasi, bahkan orang-orang yang dulu ia anggap keluarga. Tapi di antara puing-puing itu, ia menemukan satu hal yang tak bisa dicuri siapapun, harga diri. Dan Nadia tahu, ia tidak akan tinggal diam. Belum saatnya membalas. Tapi saatnya akan datang.
Dan ketika hari itu tiba, dunia akan melihat siapa yang benar-benar kuat. Hari-hari pertama di rumah warisan ibunya adalah titik nadir dalam hidup Nadia. Ia bangun setiap pagi dengan dada sesak, mencoba menyusun napas dalam kekosongan. Namun, justru dari kehancuran itulah, Nadia mulai menemukan dirinya kembali, bukan sebagai istri Raka, bukan sebagai menantu Bu Ratna, atau sahabat Vina, melainkan sebagai Nadia yang sesungguhnya, perempuan cerdas, kuat, dan tidak mudah dihancurkan. Ia tahu satu hal dengan pasti, ia tidak akan selamanya menjadi korban. Jika mereka memainkan peran jahat dengan licin, ia akan menjawab dengan akal yang lebih tajam dan langkah yang lebih tenang. Langkah pertama yang ia lakukan adalah membatasi emosinya. Tak ada lagi air mata untuk Raka atau Vina. Tak ada amarah meledak-ledak. Sebagai gantinya, ada ketenangan dingin dan strategi yang mulai dirancang dalam diam. Ia kembali membuka laptop lamanya, memulihkan data lama yang ia simpan sebelum menikah, kontak para klien bisnis, mentor, dan pengacara kepercayaan dari masa lalu. Salah satu dari mereka adalah Pak Damar, mantan penasihat hukum sebuah perusahaan multinasional yang pernah bekerja sama dengannya. Nadia menghubungi diam-diam. Dalam pertemuan sederhana di sebuah kafe kecil, ia menceritakan segalanya, tanpa dramatisasi, hanya data dan fakta. Pak Damar terdiam beberapa saat, lalu berkata pelan namun tegas, "Kalau semua yang kamu katakan benar, kita bisa menjerat mereka bukan hanya secara perdata, tapi juga pidana. Ini bukan hanya soal hak milik, Nat. Ini bisa sampai ke ranah pencucian uang dan manipulasi data perusahaan." Itu menjadi titik awal. Hari-hari berikutnya, Nadia bekerja dalam senyap. Ia mengumpulkan data keuangan, mencari celah legal yang dulu sempat ia abaikan. Ia menelusuri kembali rekening bisnis, kontrak kerjasama, dan audit internal lama yang menunjukkan adanya penyimpangan yang dilakukan setelah semua aset dipindahkan ke nama Raka. Beberapa transaksi mencurigakan mengarah ke rekening bayangan, yang diduga digunakan untuk menyamarkan arus dana pribadi Raka. Ia juga menemukan bahwa beberapa aset dibeli menggunakan uang perusahaan, namun dimasukkan sebagai kepemilikan pribadi atas nama pihak ketiga, termasuk nama Vina. Di tengah proses itu, Nadia menghubungi mantan staf kepercayaannya yang dulu ikut keluar ketika konflik internal terjadi. Beberapa dari mereka ternyata menyimpan salinan dokumen dan korespondensi penting. Satu persatu, bukti terkumpul. Mereka bukan hanya berkhianat secara moral, tapi melanggar hukum. Dan Nadia kini punya semua jejaknya. Ia menyewa tim hukum dan forensik keuangan. Tak hanya dari Indonesia, tetapi juga seorang penasihat dari Singapura, tempat Raka pernah mencoba membuka jalur usaha. Dalam waktu 2 bulan, berkas tebal berisi bukti lengkap penggelapan pajak, manipulasi laporan keuangan, dan pencucian uang berhasil disusun. Namun Nadia tidak gegabah. Ia tidak ingin sekadar membalas dengan cara yang sama. Ia ingin keadilan. Dan yang lebih penting, ia ingin harga dirinya kembali, bukan sekadar harta. Selama proses itu, Nadia mulai memulihkan hidupnya pelan-pelan. Ia merenovasi sedikit demi sedikit rumah warisan ibunya, mengubahnya menjadi tempat kerja dan pusat koordinasi. Ia mulai kembali menulis di blog pribadi, tanpa menyebut nama atau kasusnya secara langsung. Namun tulisannya, tentang kekuatan perempuan, pengkhianatan, dan kebangkitan, mulai menarik perhatian banyak orang. Tanpa ia sadari, ia mulai membangun komunitas kecil perempuan yang juga pernah mengalami kekerasan emosional dan pengkhianatan dalam pernikahan. Dari rumah kecil itulah, sebuah pergerakan lahir. Di balik layar, Nadia menyusun rencana besar. Ia tahu waktu pembalasan belum tiba, tapi sudah mendekat. Dan ketika hari itu datang, ia tidak akan hanya berdiri sebagai perempuan yang dikhianati. Ia akan berdiri sebagai perempuan yang bangkit. Dan kepada mereka yang menghancurkannya, Nadia akan menunjukkan satu hal. Bahwa ia tidak pernah benar-benar kalah, hanya sedang bersiap untuk membalas. 3 bulan telah berlalu sejak Nadia mulai menyusun langkah diam-diam. Ia telah mengumpulkan bukti, membentuk tim hukum, dan membangun kembali dirinya dari puing-puing yang ditinggalkan oleh pengkhianatan. Tapi kini, saatnya bergerak. Dan langkah pertamanya bukan gertakan, melainkan serangan yang telak dan menghantam langsung ke jantung masalah, pengadilan. Gugatan pertama diajukan ke pengadilan niaga,
atas nama pribadi dan mewakili pihak-pihak yang dirugikan secara finansial oleh manajemen Raka. Gugatan tersebut bukan hanya soal hak kepemilikan bisnis yang dicuri darinya, tetapi juga soal penggelapan pajak, pencucian uang, manipulasi pembukuan, dan rekayasa laporan investasi. Nama Raka muncul di berbagai surat kabar ekonomi dan berita online nasional. Tajuk-tajuk sensasional mulai bermunculan. Pengusaha muda dilaporkan istrinya atas dugaan penggelapan dana miliaran rupiah. Istri tersisih, mantan direktur laporkan dugaan pencucian uang perusahaan keluarga. Namun Nadia tidak berhenti di situ. Dengan tenang dan presisi, ia bekerja sama dengan seorang jurnalis investigatif. Seorang perempuan muda yang dulu mengaguminya saat Nadia masih aktif di dunia startup. Nadia memberinya dokumen-dokumen eksklusif, laporan transaksi ilegal, bukti transfer mencurigakan, hingga pesan-pesan yang memperlihatkan bahwa bisnis yang dibangun Raka kini hanya topeng untuk menutupi utang dan gaya hidup mewah. Artikel itu meledak di media. Dalam waktu seminggu, opini publik berbalik arah. Raka yang semula tampak seperti pria sukses dan korban istri dingin, berubah menjadi sosok penuh kepalsuan. Vina pun tak luput dari sorotan. Sebuah laporan eksklusif menampilkan foto-foto yang menunjukkan keterlibatan Vina dalam pembukaan rekening palsu, lengkap dengan dokumentasi digital yang diserahkan Nadia diam-diam kepada tim investigasi. Namun permainan sejatinya baru dimulai. Dengan bantuan mantan koleganya yang ahli dalam rekayasa keuangan dan strategi bisnis, Nadia membuat rencana untuk mengacaukan struktur keuangan Raka dari dalam. Ia tahu titik lemah Raka adalah gaya hidup besar-besaran yang tak pernah sebanding dengan arus kas bisnisnya. Melalui perantara dan jaringan investornya yang masih setia, Nadia memengaruhi satu demi satu pihak pendukung Raka, mulai dari supplier, investor silent partner, hingga penyewa aset bisnis, untuk menarik diri secara perlahan. Ia mengungkap kepada mereka bahwa perusahaan sedang dalam investigasi hukum, dan bahwa laporan keuangan perusahaan penuh manipulasi. Ketakutan akan keterlibatan dalam kasus hukum membuat para mitra menarik dana mereka dan membatalkan kontrak kerjasama. Tak lama kemudian, Raka mulai terjerat utang jangka pendek yang tak bisa dibayar. Cicilan mobil mewah dan rumah mewah mulai menunggak. Beberapa aset diblokir oleh BAN karena penyelidikan aktif dari Dirjen Pajak dan PPATK. Nadia pun mengajukan permohonan pembekuan aset sementara hingga persidangan selesai. Saat itulah, Bu Ratna muncul di publik, menangis di hadapan kamera televisi nasional, menyebut Nadia sebagai perempuan pendendam yang ingin menghancurkan keluarga. Tapi publik sudah tahu lebih banyak sekarang. Tak sedikit yang membandingkan pernyataan Bu Ratna dengan bukti-bukti yang telah beredar. Video intimidasi, rekaman suara saat ia merendahkan Nadia karena tidak bisa memberi cucu, hingga jejak digital yang menunjukkan bagaimana ia turut mengelola rekening bayangan. Sementara itu, Nadia tetap tenang. Ia tak pernah tampil dengan amarah. Ia hadir di pengadilan dengan setelan netral dan sorot mata dingin, bukan untuk drama, tapi untuk menunjukkan bahwa ia datang membawa kebenaran. Sidang demi sidang memperlihatkan kebobrokan sistem internal perusahaan Raka. Para saksi dari masa lalu Nadia bersaksi tentang bagaimana ia yang merintis bisnis dari nol, tentang pemindahan aset di bawah tekanan keluarga, dan tentang pengkhianatan yang disamarkan dengan kata-kata demi keluarga. Raka sendiri semakin terpuruk. Vina mulai jarang terlihat bersamanya. Bisnisnya berada di ambang kebangkrutan, dan tekanan hukum menumpuk dari berbagai arah. Perdata, pidana, pajak, bahkan laporan penipuan dari investor luar negeri yang merasa ditipu. Nadia tidak merasa puas. Tapi ia merasa adil. Ia tak pernah ingin menjadi perusak, hanya menuntut kembali haknya, dan menjatuhkan topeng mereka yang selama ini menjebaknya dalam cinta palsu dan permainan kekuasaan. Dan ketika hakim membacakan keputusan awal, bahwa seluruh aset harus dibekukan hingga perkara selesai, dan bahwa Nadia memiliki hak hukum untuk mengajukan gugatan balik atas pencurian kepemilikan, Nadia hanya tersenyum kecil. Bukan kemenangan akhir, tapi awal dari akhir mereka. Waktu berjalan, dan keadilan menuntut bayarannya. Proses hukum yang terus bergulir telah menggerus habis seluruh fondasi yang selama ini menopang Raka, Bu Ratna, dan Vina. Seolah semesta ikut menyingkap semua topeng dan kebusukan yang telah lama mereka sembunyikan di balik citra kemewahan dan keluarga terhormat. Bisnis Raka resmi dinyatakan pailit. Keputusan pengadilan final menyatakan bahwa semua aset pribadi dan perusahaan akan dilelang untuk menutup utang yang menumpuk,
termasuk rumah mewah, kendaraan, saham, dan properti luar negeri yang sempat mereka sembunyikan. Tak satu pun bisa diselamatkan. Investor menggugat. Negara menagih pajak. Kreditor mendesak pembayaran. Media memberitakan kehancuran mereka nyaris setiap hari. Raka, yang dulu bergaya dengan mobil sport dan jas bermerek, kini berjalan mengenakan jaket usang, wajah kusut, dan sorot mata kosong. Ia kehilangan segalanya, bukan hanya harta, tapi juga nama. Tak ada perusahaan yang mau menerima dia. Reputasinya hangus. Semua mengenalnya sebagai penipu, penggelap pajak, dan suami pengkhianat. Bu Ratna dipaksa keluar dari rumah besar yang dulu jadi simbol kekuasaannya. Tak ada lagi pelayan, supir, atau gengsi sosial. Ia tinggal berpindah-pindah, menumpang dari satu kerabat jauh ke kerabat lainnya. Hingga akhirnya ditolak juga karena semua orang takut terlibat dalam skandal yang melingkupinya. Hidupnya bergantung pada sisa uang pensiun yang sudah nyaris habis. Dulu ia merendahkan Nadia karena tidak bisa memberi cucu dan terlalu dominan. Tapi kini ia tak punya siapapun yang sudi memanggilnya ibu. Vina pun tak luput dari karma. Setelah skandal terkuak, semua brand yang pernah mensponsori konten media sosialnya memutus kontrak. Ia menjadi sasaran hujatan netizen, kehilangan follower, bahkan sempat didemo oleh komunitas perempuan yang mendukung Nadia. Beberapa mantan sahabat yang pernah dibutakannya oleh drama palsu, kini berbalik dan membongkar aibnya sendiri. Hidupnya hancur, dan ia hanya bisa menyalahkan keadaan yang ia ciptakan sendiri. Dan kemudian, pada suatu sore yang mendung, takdir mempertemukan mereka kembali, di satu titik terendah yang tak pernah mereka bayangkan. Nadia sedang mengawasi pembangunan galeri kewirausahaan perempuan yang ia bangun di pusat kota, proyek sosial yang lahir dari komunitas dukungan yang ia bentuk setelah mengalami pengkhianatan. Tempat itu bukan hanya wadah belajar, tapi juga simbol kebangkitan. Banyak perempuan dari berbagai kalangan datang untuk mengikuti pelatihan, seminar, dan pendampingan hukum di sana. Di depan gedung itu, tampak 3 sosok yang tak asing, Raka, Bu Ratna, dan Vina, berdiri kotor, lusuh, dan penuh lelah. Hujan gerimis membasahi mereka, tapi tak ada yang mencari tempat berteduh. Mungkin karena yang lebih dingin bukan udara sore itu, melainkan penolakan dari dunia yang kini menutup pintu bagi mereka. Dengan suara parau, Raka akhirnya bicara. Nadia, kami minta maaf. Kami tidak punya siapa-siapa lagi. Kami salah. Kami hancur. Vina menunduk dalam diam. Matanya sembab, tubuhnya gemetar. Bu Ratna yang dulu tak pernah menundukkan kepala pada siapapun kini, bahkan tak sanggup menatap wajah Nadia. Bantu kami, ucapnya lirih. Kamu satu-satunya yang bisa menolong kami sekarang. Kami mohon. Nadia memandangi mereka satu persatu. Ada jeda panjang. Bukan karena ia ragu, tapi karena ia ingin memastikan bahwa setiap kata yang akan keluar dari mulutnya akan menjadi penutup yang sempurna. Ia melangkah mendekat, berdiri di depan mereka, bersih, kuat, anggun, dan tak tergoyahkan. Dengan suara rendah tapi tegas, ia berkata, "Kalian mengubur aku hidup-hidup, membuangku seolah aku tidak pernah ada. Kalian buat dunia membenciku dengan kebohongan. Dan sekarang, kalian rasakan sendiri mati perlahan." Ketiganya membeku. Tak ada tangisan. Tak ada pembelaan. Hanya hening dan tubuh yang nyaris roboh oleh kenyataan bahwa kejahatan mereka telah mengembalikan bumerang yang tak bisa dihindari. Nadia tidak menampar. Tidak meludah. Tidak menjerit. Ia hanya melangkah pergi, dengan kepala tegak, meninggalkan mereka dalam diam, karena ia tahu, diamnya lebih menyakitkan daripada balasan apapun. Dan untuk pertama kalinya, mereka bertiga benar-benar mengerti arti dari kehilangan. Sementara itu, Nadia terus berjalan menuju masa depannya. Ia tahu masih banyak yang harus dilakukan, bukan demi balas dendam, tapi demi membangun sesuatu yang lebih besar dari luka, dampak. Dan kisahnya bukan lagi tentang perempuan yang dikhianati, tapi tentang perempuan yang bertahan, bangkit, dan menang, bukan karena kekuatan tangan, tapi karena kekuatan hati dan akal. Setelah badai berlalu dan keadilan ditegakkan, Nadia memilih untuk tidak menengok ke belakang terlalu lama. Dendamnya telah tuntas. Tapi hidup bukan tentang balas-membalas semata. Ia tahu
Apa yang ia alami bukanlah cerita tunggal. Di luar sana, ada ribuan bahkan jutaan perempuan yang mengalami luka serupa, dikhianati, ditindas secara emosional, dimanipulasi secara ekonomi, dan dipatahkan oleh sistem yang lebih memihak kepada pelaku. Dan Nadia tidak ingin hanya menjadi simbol kemenangan pribadi. Ia ingin menjadi bagian dari solusi. Maka lahirlah gagasan itu, sebuah yayasan yang bukan sekadar tempat perlindungan, tetapi pusat pendidikan dan pemberdayaan untuk perempuan, Yayasan Ibu Bangkit. Bertempat di gedung bekas sekolah yang ia renovasi sepenuh hati, yayasan itu menjadi rumah kedua bagi para perempuan yang tengah berjuang. Di dalamnya, ada berbagai program, pendampingan hukum untuk korban kekerasan finansial dan psikologis, pelatihan literasi keuangan, konsultasi psikologi, hingga inkubasi bisnis kecil-kecilan untuk membantu para perempuan membangun kembali hidup mereka. Nadia tidak duduk di belakang meja direktur. Ia hadir langsung, berbicara, mendengarkan, dan kadang-kadang menangis bersama. Ia membuka ruang-ruang diskusi yang hangat, bukan hanya soal hak hukum, tapi juga tentang hal-hal sederhana. Bagaimana bangkit dari trauma, bagaimana mempercayai diri sendiri lagi, bagaimana mencintai tanpa mengorbankan martabat. Ia mengundang narasumber dari berbagai bidang, pengacara perempuan, survivor kekerasan domestik, mentor bisnis, bahkan influencer yang pernah terjebak dalam relasi toksik dan ingin memperbaiki hidup. Setiap minggu, ruang pertemuan di yayasan itu penuh oleh perempuan yang datang dari berbagai penjuru kota, membawa cerita, luka, harapan. Yayasan itu cepat berkembang. Media mulai meliput. Donatur mulai datang. Pemerintah daerah menawarkan kerjasama. Bahkan universitas terkemuka menawarkan program magang dan penelitian sosial. Tapi bagi Nadia, pencapaian terbesarnya bukanlah sorotan atau penghargaan. Pencapaian terbesarnya adalah ketika seorang perempuan muda datang dengan anak di gendongannya, lalu berkata sambil terisak, "Terima kasih, Mbak Nadia, karena tempat ini, saya tidak lagi merasa sendirian." Hari itu, Nadia menangis diam-diam. Bukan karena sedih, tapi karena haru, menyadari bahwa lukanya, yang dulu terasa seperti kutukan, ternyata bisa menjadi berkah untuk banyak orang. Dalam kehidupan pribadinya, Nadia kini hidup sederhana namun penuh makna. Ia memilih rumah kecil di pinggiran kota, dikelilingi taman herbal dan perpustakaan kecil. Ia masih bekerja, masih menulis, masih berbicara di seminar-seminar. Tapi semua itu kini bukan untuk membuktikan apa-apa, hanya karena ia mencintai prosesnya. Tak lama kemudian, cinta baru pun hadir dalam hidupnya. Bukan cinta yang menggilas, bukan yang datang dengan topeng manis. Tapi cinta yang hadir pelan-pelan, tumbuh dengan hormat dan saling menghargai. Lelaki itu bukan orang hebat secara materi, tapi ia melihat Nadia apa adanya. Bukan sebagai korban yang berhasil, tapi sebagai perempuan yang tak pernah menyerah menjadi dirinya sendiri. Nadia tidak lagi takut mencintai. Ia tahu kini, bahwa cinta sejati bukan menuntut pengorbanan tak masuk akal, tapi tumbuh dari kejujuran dan kesetaraan. Suatu sore, ketika senja menyapu langit jingga di atas bangunan yayasan, Nadia berdiri di balkon bersama beberapa perempuan muda yang sedang menyusun acara komunitas. Angin lembut meniup rambutnya, dan ia tersenyum, bukan karena semuanya sempurna, tapi karena ia tahu. Ia tidak lagi hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Ia telah membuktikan bahwa luka bukan akhir dari segalanya. Bahwa dari puing-puing yang runtuh, bisa dibangun rumah yang lebih kokoh. Dan bahwa dari seorang perempuan yang pernah dihancurkan, bisa lahir ribuan perempuan yang bangkit bersama. Tidak semua kisah diselesaikan oleh sistem. Tidak semua luka disembuhkan oleh hukum. Dan tidak semua kebenaran mendapat ruang di panggung yang adil. Di dunia yang seringkali lebih memilih wajah yang bersih daripada suara yang benar, keadilan kadang harus diraih, bukan dengan tangan penuh kekerasan, tapi dengan keberanian untuk melawan arus, sendirian. Itulah yang Nadia pelajari dari hidupnya. Ia tidak pernah tumbuh dengan cita-cita untuk membalas. Tidak ada gadis kecil yang bermimpi akan dikhianati, dimanipulasi, dan dibuang seperti tak punya harga diri. Tapi saat semua itu terjadi, Nadia tahu satu hal, diam bukan pilihan. Dulu ia pernah percaya pada cinta sebagai perlindungan, keluarga sebagai tempat pulang, dan kebaikan sebagai sesuatu yang otomatis dibalas. Tapi hidup memberinya pelajaran paling keras. Kadang orang yang paling kita cintai, justru yang paling duluan menusuk.
Dan mereka yang menindas tidak akan pernah berhenti, sampai kita berkata cukup, bukan dengan air mata, tapi dengan keberanian. Balas dendam? Mungkin sebagian orang akan menyebut apa yang dilakukan Nadia sebagai itu. Tapi baginya, itu bukan soal pembalasan dalam arti membakar habis. Ia tidak menghancurkan demi kesenangan. Ia tidak menyerang demi dendam kosong. Ia hanya mengembalikan segala sesuatu ke tempatnya. Mereka yang menipunya secara finansial, kini menghadapi hukum. Mereka yang menjatuhkannya dengan fitnah, kini menelan aib sendiri. Mereka yang dulu berkata, "Kau tak bisa hidup tanpaku," kini memohon belas kasih di hadapannya. Keadilan memang tidak datang dengan seragam dan peluit. Tidak selalu melalui ruang sidang atau hakim yang mengetuk palu. Kadang, keadilan datang dalam bentuk keteguhan hati untuk berdiri ketika semua orang menyuruhmu duduk. Kadang, keadilan adalah ketika kamu tidak lagi perlu membuktikan apa-apa, karena kebenaran berjalan di depanmu. Dan kadang, ya, balas dendam adalah bentuk keadilan yang harus kau bangun sendiri. Dengan akal, dengan strategi, dengan kesabaran. Bukan untuk menyakiti, tapi untuk menunjukkan bahwa kamu tidak bisa dihancurkan semudah itu. Kini, Nadia tak lagi bicara soal masa lalu. Ia tidak menuliskan kisahnya dalam duka, melainkan dalam rencana. Ia tidak menyebut nama-nama yang menyakitinya dengan benci, melainkan dengan kelegaan. Dan yang paling penting, ia tidak hidup untuk membalas, tapi untuk menjadi terang bagi mereka yang masih tersesat dalam gelap. Karena dunia ini tidak kekurangan orang jahat. Yang kurang adalah orang baik yang cukup kuat untuk melawan. Dan Nadia memilih menjadi salah satunya. Ia tidak akan pernah lagi diam ketika perempuan lain dirampas haknya, dilecehkan secara psikologis, atau dilumpuhkan secara finansial. Karena ia tahu betapa sulitnya berjalan sendirian, dan betapa berharganya satu tangan yang terulur dalam sunyi. Pada akhirnya, Nadia tak mencari akhir yang bahagia. Ia menciptakan satu. Dengan luka yang ia rangkai jadi kekuatan. Dengan air mata yang mengalir bukan karena lemah, tapi karena bebas. Dan dalam diam, semesta berbisik. Keadilan mungkin datang terlambat. Tapi ketika ia datang melalui tanganmu sendiri, ia terasa paling murni.